Beberapa menit kemudian Nicholas kembali muncul dengan baju yang berbeda. Sejenak dia menatap ke arah Amira, lalu menghampiri Amira yang tengah duduk di sofa. "Amira," sapa Nicholas yang tiba-tiba duduk di samping Amira. Amira tersenyum senang karena merasa Nicholas sudah kembali lagi. Nicholas terdiam beberapa detik sambil terus menatap lekat ke arah Amira tanpa berbicara sepatah kata pun. Senyuman di wajah Amira perlahan memudar. Melihat reaksi Nicholas yang terus menyapanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, membuat Amira menjadi khawatir. Nicholas, kau sudah sadar, bukan?" ujar Amira yang kini berubah menjadi sedikit panik. Nicholas terus menatap ke arah Amira, seperti sedang menilai sesuatu dalam diri Amira. Melihat reaksi yang diberikan oleh Nicholas, membuat Amira mulai menduga jika memang masih ada makhluk halus yang berada di tubuh suaminya dan mungkin akan segera menyerangnya. "Astaga Niko. Nyebut. Ujar Amira bergetar sambil menjauhkan dirinya dari Nicholas. "Amira, bagaimana perasaanmu selama ini kepadaku?" tanya Nicholas tiba-tiba. Amira menjengkitkan kedua alisnya karena bingung mendadak diberikan pertanyaan yang aneh baginya. "Apakah kamu mencintaiku?" tanya Nicholas lagi dengan nada bicara yang lebih serius. Amira membetulkan posisi duduknya agar menjadi lebih tegak. Setan apa yang merasukinya? Kenapa dia tiba-tiba menanyakan perasaanku? Gumam lirih Amira pada dirinya sendiri. "Maaf, Mbah, tolong pergi dari tubuh suami saya," ujar Amira hendak menyentuh kening Nicholas sambil merapalkan doa-doa yang dia ingat. "Amira, aku berbicara serius," teriak Nicholas sambil menampik tangan Amira. Terlihat kini wajahnya tampak garang karena mengira Amira mempermainkannya. Apa maksud pertanyaanmu, Niko?" Aku kira kamu kesurupan," ujar Amira polos. Bukannya menjawab pertanyaan Nicholas, Amira justru bertanya balik pada Nicholas. "Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu selama ini kepadaku." Amira sejenak terdiam, menatap lekat wajah Nicholas yang sedang menunggu jawaban darinya dengan serius. "Aku tak pernah berani mencintaimu, Niko. Karena aku cukup sadar diri, aku memang tidak boleh mencintaimu, bukan?" ujar Amira jujur. "Kenapa? Kau sendiri yang pernah berbicara padaku, untuk tidak berharap lebih kepadamu. Aku cukup tahu diri akan hal itu. Aku sama sekali tidak sebanding denganmu. Aku hanya wanita dari kalangan biasa dan aku sadar cintamu bukan untuk seorang wanita, bukankah begitu?" terang Amira. Nicholas menatap ke dalam mata coklat Amira. "Jika kamu diizinkan untuk mencintaiku, apakah kamu akan melakukannya?" Amira mengangkat wajahnya, sama-sama menatap lekat ke mata Nicholas. "Tentu saja, aku akan membiarkan benih cinta ini tumbuh, tanpa harus membunuhnya setiap hari." Seketika senyuman terukir di wajah Nicholas. "Cintai aku Amira. Tolong cintai aku dengan tulus," kata Nicholas sambil menggenggam tangan Amira. Seperti ada kembang api yang meledak di hatinya, Amira merasakan kebahagiaan luar biasa di hatinya. Dia mendapatkan izin untuk mencintai seseorang yang setiap hari menumbuhkan benih cinta, namun selalu dia matikan. Sama seperti Nicholas, Amira pun tersenyum sangat manis. Menampilkan sebuah lesung pipi yang dalam di wajahnya. "Terima kasih, Niko. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu juga mencintaiku?" Kini giliran Amira yang bertanya pada Nicholas. "Jujur, aku masih takut untuk membuka hatiku untuk seorang wanita, karena seseorang pernah membuatnya tertutup rapat. Tapi ada perasaan berbeda yang aku rasakan padamu, Mira. Perasaan ingin selalu dekat denganmu. Perasaan takut kehilangan dirimu. Sungguh ini sangat menyiksaku," terang Nicholas mulai mengungkapkan perasaannya. Amira menggenggam tangan Nicholas semakin erat. "Hanya memaafkan yang bisa membuatmu merasa lebih baik, Niko. Maafkan dia yang pernah menyakitimu. Bukan untuk memaklumi apa yang sudah dia lakukan padamu,
tetapi maafkanlah, agar kamu bisa mendapatkan ketenangan untuk dirimu sendiri, ujar Amira berusaha menasihati Nicholas. Nicholas masih terdiam, memikirkan apa yang dikatakan oleh Amira. Aku tahu itu tidak mudah, tapi kamu bisa mencobanya, ujar Amira lagi sambil mengusap pundak Nicholas. Aku mencintaimu Amira. Nicholas mendadak mengecuap bibir Amira dan mulai melumwatnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Amira. Untuk pertama kalinya dia bisa membalas ciuman Nicholas tanpa rasa canggung. Kali ini mereka bisa saling berciuman atas dasar rasa cinta yang sudah diakui satu sama lain. Sementara di tempat lain, Thomas kini sedang menaiki sebuah taksi untuk sampai ke salah satu gedung bioskop di kota itu. Saat berada di lampu merah, mendadak matanya tertuju pada sebuah mobil merah yang tengah membuka kaca jendelanya. Terjulur sebuah tangan halus, untuk memberikan selembar uang pada seorang anak kecil peminta-minta. Kaca mobil milik mobil merah itu tidak lagi dinaikkan, membuat si pengendara bisa terlihat lebih jelas dari arah luar. Clarissa, lirih Thomas. Pak, ikuti mobil merah itu. Perintah Thomas pada supir taksi untuk mengikuti mobil milik Clarissa. Entah kenapa sejak kejadian terakhir, di mana dia bertemu dengan Clarissa di kantor Nicholas, membuat Thomas semakin penasaran dengan sosok Clarissa. Dia ingin tahu lebih jauh seperti apa Clarissa di balik sikap congkaknya. Laju kendaraan Clarissa terus membelah jalanan yang ramai lalu lalang. Hingga lama-kelamaan mobil yang diikuti oleh Thomas berjalan melewati jalanan yang tampak lebih sepi dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan ini bukanlah sebuah kota, tetapi mulai masuk ke pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Thomas terus mengikutinya, hingga Clarissa menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah panti asuhan. Merasa penasaran, Thomas terus mengintai dari kejauhan apa yang akan dilakukan oleh Clarissa. Terlihat Clarissa mengeluarkan sebuah kardus dari bagian belakang mobilnya. Lalu berjalan masuk ke dalam panti asuhan sambil membawa barang yang baru saja dia turunkan. Saya turun di sini, Pak, ujar Thomas pada supir taksi. Baik. Setelah membayar tagihan taksi, Thomas segera menyusul masuk ke dalam sebuah panti asuhan yang sama dengan Clarissa. Tampak dari kejauhan, Clarissa tengah mengobrol cukup ramah dengan seseorang yang terlihat seperti pengurus panti asuhan. Untuk apa dia datang ke sini? Gumam Thomas. Clarissa berjalan masuk ke dalam ruangan bersama dengan pengurus panti tersebut, Thomas pun mengikuti keduanya. Thomas semakin tertegun saat melihat Clarissa sedang berinteraksi dengan salah satu anak panti yang masih berusia kurang lebih 2 tahunan. Dia terlihat begitu ceria, menampilkan senyuman yang sangat ramah. Jauh berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Clarissa yang dia lihat kali ini benar-benar berbeda dengan apa yang dia temui sebelumnya. Perlahan, Thomas mulai berani mendekat ke arah Clarissa yang agaknya tidak menyadari kehadirannya. Dia lucu sekali, ya. Ujar Thomas mengomentari seorang anak perempuan yang menggunakan bando merah pemberian Clarissa. Iya, dia baru 2 tahun tapi tingkahnya sangat menggemaskan. Dia, ujar Clarissa menjawab pernyataan Thomas tanpa melihat siapa lawan bicaranya. Lalu kalimatnya terpotong saat menoleh dan melihat Thomas berdiri tepat di belakangnya. Sedang apa kau di sini? Seru Clarissa yang merasa terganggu dengan kehadiran Thomas. Kamu sendiri. Sedang apa di sini? Bukannya menjawab pertanyaan Clarissa, Thomas justru bertanya balik pada Clarissa. Sontak Clarissa mengerutkan wajahnya, karena merasa kesal dengan sikap Thomas. Apakah Tuan adalah teman Nona Clarissa? Tanya seorang pengurus panti tiba-tiba menyela pembicaraan yang sedang dilakukan oleh Clarissa dan Thomas. Iya, Bu. Saya teman dekat Nona Clarissa, jawab Thomas tidak membiarkan Clarissa mendahuluinya menjawab. Oh, benarkah? Saya baru pertama kali melihat Anda. Perkenalkan saya Bu Pertiwi, pengurus panti asuhan di sini, jelas Bu Pertiwi. Betul, perkenalkan nama saya Thomas Kim. Clarissa tidak pernah mengajakku ke sini,
dia beranggapan akan merepotkanku, padahal aku sangat senang dengan anak-anak di sini. Lain kali pasti Clarissa akan datang ke sini bersamaku, kata Thomas pada Bu Pertiwi seolah sangat akrab dengan Clarissa. Bukankah begitu, sayang? Celetuk Thomas pada Clarissa. Sayang. Clarissa spontan mendelik ke arah Thomas, saat mendengar Thomas menyebutnya, sayang. Ah, agaknya Tuan Thomas memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nona Clarissa, ya. Tebak Bu Pertiwi saat sama-sama mendengar kata, sayang, untuk Clarissa. Hahaha, doakan saja agar kami bisa segera meresmikan hubungan kami, Bu. Ujar Thomas sambil merangkul pundak Clarissa dan menariknya lebih dekat ke tubuhnya. Clarissa spontan menjauhkan dirinya dari Thomas dan menarik tangan Thomas untuk keluar dari ruangan. Setelah sebelumnya berpamitan pada Bu Pertiwi dengan mengangguk sopan. Sedangkan Thomas yang ditarik tangannya, tampak pasrah menikmati sentuhan tangan Clarissa. Lalu setengah berteriak pada Bu Pertiwi untuk berpamitan. Maaf Bu, sepertinya Clarissa sudah sedikit tidak sabar untuk berduaan bersamaku. Seru Thomas, membuat Bu Pertiwi merasa malu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah sok akrab denganku. Cepat pergi dari sini. Usir Clarissa. Tidak akan. Baiklah, kalau kamu memang mau di sini. Aku yang akan pergi. Seru Clarissa jengkel. Aku harus ikut pergi denganmu. Sahut Thomas sambil tersenyum menjengkelkan. Kenapa? Karena aku tidak membawa mobil. Jadi kau harus mengantarkan aku pulang, jawab Thomas sambil menaik turunkan alisnya. Kenapa aku harus mengantarkanmu pulang? Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Pulang saja sendiri. Tolak Clarissa sambil terus berjalan menuju ke arah mobilnya. Sedangkan Thomas tetap bersikukuh untuk mengikuti Clarissa dari belakang. Saat Clarissa membuka pintu mobilnya, hal yang sama juga dilakukan oleh Thomas dari arah yang berbeda. Tanpa meminta izin Thomas naik ke mobil Clarissa dan duduk di sebelah kemudi. Apa yang kau lakukan? Teriak Clarissa. Apa kau tidak lihat? Aku sedang duduk. Kata Thomas santai sambil memasang sabuk pengamannya. Cepat turun dari mobilku. Atau aku akan berteriak. Ancam Clarissa. Berteriaklah. Akan ku dengarkan. Bukan itu maksudku. Udahlah sayang, di luar sangat panas, apa kau tidak kepanasan terus berdiri di situ, masuklah. Mari kita berbincang sambil melanjutkan mobilmu, ujar Thomas santai. Cuaca memang masih panas meskipun sudah menjelang sore. Clarissa yang sejak tadi berdiri di ambang pintu mobil, juga merasakan matahari masih menyengat kulitnya. Mau tidak mau dia ikut masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ayo jalan, kata Thomas memerintah. Clarissa hanya bisa mendengus kesal dengan ulah laki-laki yang baru ditemuinya beberapa kali. Apakah kamu sering datang kemari? Tanya Thomas mencoba membuka obrolan. Namun, Clarissa tetap terdiam dan fokus menyetir. Kamu tidak bekerja? Atau sudah pulang? Tanya Thomas lagi mencoba menggakrabkan diri. Kenapa kamu menyukai Nicholas? Bukankah dia itu sangat dingin dan menyebalkan? Thomas mulai mengganti topik pembicaraan yang menyinggung Nicholas, berharap Clarissa akan tertarik dengan topik pembicaraannya. Bukankah Nicholas adalah pusat perhatian Clarissa saat ini? Namun, kenyataannya Clarissa sama sekali tidak menggubris perkataan Thomas. Merasa kesal diabaikan, mendadak Thomas mencubit pipi Clarissa. Hei, apa yang kamu lakukan? Kesal Clarissa. Aku kira ada semacam tombol di tubuhmu yang bisa membuatmu bereaksi, jadi aku mencoba menyentuh pipimu, dan ternyata benar di sana adalah tombolnya. Hahaha. Kilah Thomas terbahak, membuat Clarissa semakin kesal. Diamlah, atau akan kuturunkan kamu di sini. Ancam Clarissa. Jika bukan karena Thomas adalah saudara Nicholas, tentu Clarissa tidak ingin membawa Thomas dalam mobilnya. Beberapa saat kemudian mobil Clarissa sampai di rumah Tony. Apakah kamu tidak ingin mampir makan malam dulu di rumah? Tanya Thomas pada Clarissa.
Sejak kapan makan malam itu jam 5 sore? Ketus Clarissa. Maka dari itu, sebelum makan malam, mari kita pergi nonton dulu. Ajak Thomas sambil memasang sabuk pengamannya lagi. Berhentilah membual dan cepat turun. Usir Clarissa. Ulu-ulu galak banget, singa betina seperti ini yang aku sukai, ruar. Hahaha. Ucap Thomas sambil menirukan suara singa. Clarissa hanya melirik sebal, mau tidak mau Thomas mengalah untuk turun setelah mengucapkan terima kasih. Di kamar Nicholas. Amira, kamu sedang apa di dalam sana? Teriak Nicholas dari luar kamar mandi. Tentu saja, mandi. Apakah kau butuh bantuan untuk menggosok punggungmu? Tidak, Nico. Atau mungkin mencuci rambutmu? Tanya Nicholas lagi. Tidak sayang, terima kasih. Ucap Amira setengah berteriak. Bukalah sebentar sayang, ada yang ingin aku berikan padamu. Seru Nicholas. Apa? Amira membuka pintu kamar mandi, lalu mengeluarkan kepalanya di sela-sela pintu dan menyembunyikan bagian tubuh lainnya di balik pintu. Kap. Mendadak Nicholas mengecuap bibir Amira. Apa ini? Ujar Amira sambil memegangi bibirnya. Cinta. Kata Nicholas singkat, lalu mendorong masuk tubuh Amira ke dalam kamar mandi. Astaga, Nicholas. Apa yang kamu lakukan? Seru Amira terkejut dengan sikap Nicholas yang tiba-tiba. Akan ku beritahu, apa yang ingin aku lakukan. Kata Nicholas sambil mengunci tubuh Amira di antara tubuhnya dan tembok kamar mandi. Kini keduanya kembali berpangkutan di bawah guyuran air shower. Nicholas tak mengindahkan baju yang masih dipakainya, dibiarkannya basah kuyup. Mereka melanjutkan momen kebersamaan dengan penuh kasih sayang. Di waktu yang sama Thomas baru saja pulang, memasuki lantai 3. Apakah mereka sudah pulang? Kenapa sepi sekali? Ujar Thomas saat melihat suasana terasa sangat sepi. Tok, tok, tok. Thomas iseng mencoba mengetuk pintu kamar Nicholas. Sejenak Thomas menunggu di depan kamar, tetapi tidak ada jawaban. Untuk kedua kalinya Thomas mencoba mengetuk pintu lagi. Masih tidak ada jawaban. Thomas mencoba memberanikan diri untuk menarik handle pintu yang membuat pintunya terbuka karena memang tidak dikunci. Kepala Thomas masuk ke sela-sela pintu, menoleh ke arah kanan dan kiri, tetapi tak ada satupun pemilik kamar yang dia temui. Apakah mereka memang belum pulang? Gumam Thomas lalu kembali menutup pintu kembali. Kasihan sekali diriku. Kesepian dalam dunia yang fana ini. Teriak Thomas menuju ke kamarnya sendiri. Amira sedang bermain ponsel miliknya sambil duduk di sofa yang biasa dia tempati, masih dengan handuk yang menempel di kepalanya. Kemudian datang Nicholas, dengan manja menyandarkan kepalanya ke pangkuan Amira. Kau sedang apa? Tidak ada, hanya melihat Instagram, jawab Amira. Aku tidak tahu jika kamu memiliki akun Instagram. Seru Nicholas. Kau tidak pernah tanya. Biarkan aku melihatnya. Nicholas mengambil ponsel milik Amira lalu menggulir layarnya untuk melihat satu persatu postingan milik Amira. Tiba-tiba keningnya mengkerut melihat satu foto milik Amira bersama Thomas. Kenapa kamu mempostingnya? Sedangkan bersamaku tak ada satupun di sini. Protes Nicholas. Dengan cepat Nicholas menekan tombol titik 3 di layar, lalu menekan pilihan hapus. Hei, kenapa kamu menghapusnya? Aku tidak rela ada foto Thomas di akun Instagrammu. Mari kita membuat foto. Ajak Nicholas. Nicholas mulai mengambil gambar dari berbagai sudut lalu memposting semuanya ke story Instagram Amira. Agar semua orang tahu kau milikku. Ujar Nicholas sambil mengembalikan ponsel milik Amira. Bukankah tidak penting mengunggah banyak foto ke berbagai akunku, karena aku bukan siapa-siapa. Akan berbeda, jika kaulah yang mengunggah foto kita di akunmu. Kata Amira mengusulkan. Baiklah. Nicholas mengambil ponsel miliknya, lalu mulai mengunggah berbagai foto yang dia miliki bersama Amira di berbagai akun sosial media miliknya.
Tak lupa dia mengedit keterangan profil pada setiap akun sosial media miliknya dengan keterangan, Amira Atmaja, my beloved wife. Apakah itu tidak berlebihan? Tanya Amira pada apa yang baru saja Nicholas lakukan. Tidak ada yang berlebihan jika itu tentangmu. Sayang, kata Nicholas sambil menaruh ponselnya sembarang, lalu mengecup bibir Amira. Konten eksplisit disensor, adegan intim telah dihapus untuk mematuhi pedoman YouTube. Mereka melanjutkan momen kebersamaan dengan penuh kasih sayang. Hingga menjelang malam, Amira dan Nicholas masih berada di dalam kamarnya. Setelah menghabiskan waktu bersama, Amira tertidur karena kelelahan. Sedangkan Nicholas tetap terjaga memandangi Amira yang terbaring di ranjang yang kini sudah mengering. Membelai pipi halus Amira, mengecup setiap jengkal wajah Amira, lalu tersenyum saat kekasihnya menggeliat karena ulah yang dia lakukan. Hentikan Nicholas, aku lelah dan lapar. Ujar Amira berusaha menjauhkan tubuh Nicholas masih dengan mata terpejam. Bagaimana kau akan makan jika terus berada di balik selimut seperti ini, Tanya Nicholas lembut. Rasanya badanku remuk semua karenamu. Kata Amira menyalahkan suaminya. Aku akan memijatmu, berbaringlah dengan nyaman. Kata Nicholas bersiap untuk melakukan pijatan. Tidak, Nico. Karena pasti pijatan itu akan berubah menjadi hal lain. Tolak Amira yang mengetahui niat buruk suaminya. Nicholas hanya terkekeh dan kembali memeluk istrinya. Aku lapar. Ujar Amira lagi. Mau makan apa? Biarkan Willy yang mengantarkan makanan untukmu kemari. Apa ya, nasi goreng saja. Kamu mau makan apa, Nico? Tanya Amira menawarkan Nicholas. Aku mau memakanmu. Celutuk Nicholas sambil mengecup bibir Amira. Nicholas, beri aku kesempatan untuk beristirahat, kumohon, rinti Amira. Baiklah. Nicholas meninggalkan istrinya sejenak, lalu dirinya menelpon Willy untuk memintanya menghantar nasi goreng pesanan Amira. Aku sudah memesankan nasi goreng untukmu, sambil menunggunya mari kita bermesraan. Nicholas kembali masuk ke dalam selimut yang sama dengan Amira, lalu kembali menggerayangi Amira. Nicholas,